Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan form request yang ada di Laravel. Tujuan dari penggunaan form request ini adalah agar kode store itu yang ada di controller kita itu kodenya lebih singkat ya. Jadi validasi ini tidak diletakkan di dalam controller store, tapi dia diletakkan di file tersendiri namanya form request. Kalau kita lihat di Laravel, kita lihat di sini menggunakan form request validation. Ini form request ini bisa kita buat sendiri dengan perintah php. Oke, jadi form request ini bisa kita buat dengan perintah php artisan make request. Misalnya untuk siswa berarti store siswa request. Store itu maksudnya validasi untuk fungsi store. Kalau untuk update berarti update post request atau update siswa request gitu maksudnya. Nah, ini sebenarnya sudah ada pada saat kita membuat di sini waktu kita buat controller model kemarin kan kita menggunakan perintahnya ini nih, php artisan make model siswa, kita tambahkan opsi min all. Nah, di Laravel 9 setahu saya di Laravel 9 ya, di Laravel 6 itu belum ada. Di Laravel 9 kalau kita menambahkan opsi min all, maka Laravel akan membuatkan kita model plus controller plus factory plus seeder plus form request ya. Kita bisa buka filenya namanya store siswa request. Nih, namanya store siswa request. Nah, jadi kode kita yang ada di sini validasi ini kita copy. Oke, kita copy atau di cut saja, kemudian kita bisa pindahkan dia ke sini, ke ini seperti ini. Oke, jadi kita validasinya kita pindahkan ke siswa store request. Ini banyak sekali tutorial di internet yang menggunakan cara seperti ini. Tapi boleh enggak Pak kalau seandainya kita masih mau tetap di sini? Ya silahkan saja, tidak ada masalah, karena kan sifatnya opsional ya, tidak wajib. Oke, kemudian setelah kita pindahkan, maka kita injek kelasnya. Ini kan kelas ya, nama kelasnya adalah store form request. Kita injek kelasnya di sini. Nah, jadi namanya di sini store siswa request. Diketik otomatis supaya namespace-nya atau impornya muncul di sini. Oke. Nah, kemudian di sini kita jalankan perintah namanya validated. Oke. Seperti ini. Udah selesai. Kalau kita dd request data, oke. Saya coba jalankan aplikasinya. Kita coba login operator, kemudian kita coba tambahkan data siswa. Oke, ini kosongkan dulu, kemarin boleh dikosongkan. Misalnya Farah 1001. Ini langsung upload foto. Misalnya saya cari di picture, saya cari ini, klik tombol simpan. Oops, this action is unauthorized ya. Kenapa this action unauthorized? Karena di siswa store requestnya di sini kita buat dia false, kita buat dia true. Oke, simpan, kemudian coba tekan F5 lagi, refresh. Sekarang udah muncul nih datanya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kan kita udah berhasil melakukan validasi, tapi validasinya kita pindahkan ke form request, namanya ke kelas form request ini ya, di sini. Jadi controller kita lebih singkat kodenya ya, lebih sedikit kodenya. Oke. Ini boleh silakan langsung disimpan. Saya F5, maka muncul pesan data sudah disimpan. Kita lihat lagi data siswanya. Di sini yang barusan di input tadi datanya sudah tersimpan seperti itu. Kalau kita lihat detailnya, ini sudah muncul gambarnya. Oke,
Jadi tadi cara menggunakan form request. Kalau untuk update gimana? Untuk update juga sama ya. Untuk update tinggal kita copy rule-nya, kemudian kita buka update siswa request seperti ini. Ini kita buat jadi true dulu, kemudian di sini kita pastekan rule ya. ID-nya dapat dari mana? ID-nya dapat dari this ID. Oke, ini kalau kita mau coba dd bisa ya. Saya coba dd this ID. Oke, sekarang kita coba update datanya. Kita klik edit, Farah S misalnya, kita coba update. Oops, dia muncul nih, foundation closer terlalu banyak. Ini apa sih errornya? Oh sorry, kita belum panggil dia di ini kan request nih, update request. Nah, update requestnya kita panggil dulu di sini ya. Kita panggil dia namanya update siswa request. Ingat pakai yang otomatis gini, di enter supaya muncul namespace-nya. Validate-nya tambah validated seperti itu ya. Udah, F5 lagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Dia dapat nilai 0 padahal kita pengen dapatkan nilai ID. Nah, untuk dapatkan nilai ID kita bisa, saya coba dulu ya. Ini coba turunan modelnya. Nah, ini bisa nih. Kita dapatkan, kita cukup klik this siswa kalau pakai ID. Oh, sorry. Oke. Oh, enggak ada. Oh, dia dapat modelnya. Kalau kita mau lihat kelas form requestnya apa saja sih, tinggal kita dd this gitu. F5 lagi, nanti kelihatan ini kelasnya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan atribut dari kelas ini, kita lihat di bagian query kosong. Jadi kita bisa lihat nih cara Laravel membuat kelas ya. Kita lihat di bagian atribut juga kosong, request ini ada isinya itu ini untuk update-nya ya, ini untuk update-nya ya. Tidak ada, kita mau cari yang nilai 6 tadi, nilai 6 ini tidak ada di sini. Kita coba cari di sini juga pasti tidak ada, harusnya di server. Coba kita cari dia di bagian session, tidak ada. JSON apa sih namanya, saya lupa. Mungkin benar siswa tadi ya, benar menggunakan siswa tadi, atau dia caranya ada banyak. Sebentar. Saya baru tahu juga kalau menggunakan model yang tadi bisa. Di mana Laravel menyimpan nilai 6 itu di header, itu harusnya tidak ada di header ya. Oke, sekarang kita coba ini aja. Di Laravel itu ada namanya URI segmen ya. Jadi gini, ada namanya rute segmen, kemudian kita panggil misalnya yang ke 3. Ini kita kasih slash. Oke. Sebentar, namanya Laravel URI segmen. Saya lupa nama kelasnya. Sorry, bukan rute, rupanya menggunakan ini ya, request ya, request segmen. Sorry, bukan rute segmen tapi request segmen gini. Request segmen ini dia akan mendapatkan nilai yang ada di segmen atas ini. Coba nilainya kita ganti jadi 3. Oke, sekarang kita dapat nilai 6, berarti 1, 2, yang ketiga yang ini. Seperti itu, dia akan ngambil segmen dari URL-nya. Ini kan domain ya, nah, tidak ikut. Jadi 1, 2, 3, maka kita mendapatkan nilai 6. Jadi boleh pakai cara ini, boleh juga pakai cara kita yang tadi pakai siswa, pakai modelnya seperti ini. Ya, bebas lah mau pakai cara yang mana. Oke, udah selesai, tinggal kita simpan. Data berhasil diubah misalnya seperti ini. Jadi untuk update-nya bisa pakai cara yang ini. Kemudian store-nya, kalau store tidak perlu ada ID atau URI segmen, request segmen ya, seperti itu. Nah, jadi dengan cara seperti ini kode kita jadi lebih singkat seperti itu. Kenapa? Karena
Tujuan kita adalah bagaimana caranya agar kode itu menjadi lebih singkat dan mudah dibaca. Kalau kita lihat update ini requestnya dari mana? Dari update siswa request. Oh, kita buka nih update siswa request. Ternyata di sini ada rule-nya. Apa saja rule-nya? Tinggal kita baca tadi. Seperti itu. Oke, untuk form request ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau mau dipakai silahkan, tidak juga tidak masalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.